Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Selanjutnya, untuk melanjutkan topik-topik yang sudah dibahas sebelumnya, saya akan menjawab satu pertanyaan lagi dari diskusi bersama orang-orang yang masih struggling untuk move on dari pasangan-pasangan yang toksik ini. Ada satu pertanyaan yang menarik gitu ya, terutama untuk orang yang baru aja berpikir secara logik untuk pengen bener-bener lepas dari pasangan yang toksik. Pertanyaannya yaitu, mengapa mantan saya yang NPD itu move on seketika? Pertanyaan paling umum ditanya kepada saya ketika baru saja putus ya, baru ibaratnya putus dalam artian ini bener-bener baru ngomong putus segala macam kayak gitu, dimana hubungannya sudah berakhir. Dan beberapa korban ini nanya kenapa kok bisa mantan saya yang NPD itu move on cepat sekali. Nah, kemudian ada juga yang tanya mengapa mantan saya yang NPD ini sepertinya kesannya baik-baik aja, sedangkan dia sangat-sangat menderita dan masih stuck dengan hubungan itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, sebenarnya pernah nggak atau setidaknya sebentar aja mantan saya yang NPD ini yang mungkin udah cukup lama menjalin hubungan dengan saya itu pernah nggak sih sebentar aja benar-benar mencintai saya? Saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini di video kali ini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, kenapa cepat? Jawabannya cukup sederhana. Yaitu karena seseorang akan cepat sekali move on dari sebuah hubungan karena sejak awal dia tidak pernah ada di dalam hubungan itu. Nah, bagaimana maksud jawaban saya kenapa dia tidak pernah ada di dalam hubungan itu? Maksud saya begini, dalam setiap kita menjalin sebuah hubungan, relationship, kita pasti ada yang namanya investasi perasaan, pakai feeling, ada chemistry, ada perasaan bonding. Nah, sejak awal narsisis ini memang tidak ada investasi yang dilakukan seperti para korbannya. Jadi, kenapa move on seketika? Karena bisa dibilang memang narsisis ini memang tidak bonding dan tidak masuk dalam hubungan itu sejak awal. Kemudian mereka bilang, tapi itu mereka bilang sama saya, oh enggak, saya yakin dia juga sayang kok sama saya, soalnya dia sering bilang I love you, terus kadang juga baik, ngomong kangen juga, terus bahkan ngomong kalau mau ngenalin ke orang tuanya, ngenalin ke saudaranya, bahkan ngajak untuk merit, udah mulai nanya-tanya tentang paket-paket pernikahan, dan sebagainya lah. Kalian bisa tahu lah gimana kalau mereka lagi di fase love bombing seperti itu. Kemudian kalian juga harus ingat cluster B disorder ini, psikopat, sosiopat, narsisis itu memiliki struktur otak yang berbeda. Tentunya kalian harus menonton video yang judulnya Neuroscience Part 1 dan Part 2. Jadi status pacaran itu tidak bisa menjadi bukti nyata bahwa dia memang benar ada di dalam relationship itu. Dimana orang normal mencintai dengan perasaan, yang dimana perasaan yang kita investasikan dalam bentuk rasa cinta itu bisa menjadi kelemahan buat kita. Tentu kalian tahu kalau kalian lebih sayang sama orang, kalian akan lebih mudah untuk disakiti, kalian akan lebih mudah untuk sedih, kalian akan menjadi mudah merasa kehilangan. Nah, sehingga untuk orang NPD, ikatan perasaan yang bisa disebut dengan kata umum cinta ini adalah bentuk kelemahan. Bagi mereka adalah bentuk kelemahan, sehingga untuk apa mengekspos sebuah kelemahan sedangkan mereka sendiri sangat butuh untuk selalu unggul dan takut sekali untuk merasakan yang namanya sakit. Kemudian orang-orang NPD ini juga tidak ada yang namanya hormon bonding, yaitu oksitoksin sejak hubungan di awal.
Artinya semua itu hanya adalah sebuah image yang dia bentuk. Hubungan dengan NPD ini, di awal NPD ini akan mengejar Anda akan tersanjung, Anda akan merasa orang ini benar-benar sayang banget sama kalian. Tapi sepanjang hubungan itu berlanjut, Andalah yang akan mengejar NPD ini. Jadi di awal dia yang ngejar, tapi selanjutnya sampai terakhir nggak tahu sampai kapan, sampai bahkan putus pun, Andalah yang akan mengejar-ngejar orang NPD ini. Ironis sekali ya, bisa dibilang seperti itu. Orang yang awalnya ngejar kita, tapi ujung-ujungnya kita terus yang ngejar dia. Sehingga saya di sini bisa bilang bahwa seorang NPD itu bukan mencari pasangan, tapi mencari tawanan, yaitu tawanan perasaan untuk dijadikan supply. Kemudian yang kedua, kenapa mantan saya ini baik-baik saja dan orang NPD ini selalu menang dalam hubungan? Ya memang benar, memang dalam tanda kutip memang selalu menang. Mungkin kalian tahu, mungkin mantannya udah berderet gitu ya. Dan dengan dia tidak bonding ini, memang ada suatu tanda kutip menang, dalam arti mereka itu tidak merasakan patah hati seperti yang kita rasakan. Tentunya sakit banget orang neurotopikal yang normal, yang punya empati itu merasakan patah hati. Saya aja waktu ngalamin masa-masa sulit itu, saya sampai bener-bener berkata pada diri saya sendiri, saya nggak mau pacaran lagi, nggak mau sayang sama orang lagi, bener-bener udah jaga hati aja untuk self love ke diri sendiri, dan bener-bener takut untuk memulai membuka hati untuk yang baru, karena mencintai itu ternyata ujung-ujungnya sakit banget. Nah, waktu berada dalam hubungan itu yang ada di benak saya. Kemudian rasa sakit NPD itu beda dengan kita yang patah hati itu benar-benar punya rasa sakit karena kita mencintai seseorang. Sedangkan mereka itu selalu berhubungan dengan ego. Artinya ketika NPD ini dibilang sensitif, hal sekecil apapun akan menyinggung dia akan merasa sakit. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan pasangannya, tapi lebih ke egonya. Sehingga dia itu menciptakan sebuah ilusi atau skenario di mana pasangannya ini dan supply-supply lainnya itu harus berperan sesuai dengan skenarionya ini. Ketika itu tidak terjadi sesuai dengan skenarionya, maka dia akan merasakan sakit ya. Tapi sakitnya itu beda dengan patah hati yang kita alami. Sakitnya itu lebih karena egonya tidak terpenuhi. Sebenarnya sih capek juga ya hidup dengan kayak gini, karena kita selalu berekspektasi untuk mengatur orang lain, power and control terus menerus, dan tentunya nggak semua orang bisa diimbus terus power and control karena orang punya kehendak bebas. Nah, ketika dia terus menerus melakukan ini, dia maka akan terus dalam kondisi alert untuk mencari supply yang baru, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebenarnya pernah atau enggak atau sebentar aja, mungkin dalam awal hubungan sebulan 2 bulan, mungkin ada yang hubungannya udah bertahun-tahun, terus wondering sebenarnya pernah nggak sih sebentar aja, sebulan atau 2 bulan dia itu benar-benar sayang sama saya, soalnya kok kayaknya saya bucin banget ya sama orang ini, walaupun orang ini nyakitin saya terus. Jawabannya ya, pasangan NPD itu mencintai pasangannya tapi dengan versi cintanya sendiri. Nah, versi cinta menurut NPD yaitu versi cinta ekspektasi. Jadi kalau misalkan kalian udah dianggap sebagai pacarnya, itu kalian akan menjadi aset kepemilikan perkakas. Dan itu adalah sebuah penghargaan yang dia kasih ke supply-supply-nya. Betapa beruntungnya kalian bisa menjadi aset atau perkakas saya. Jadi ibaratnya kayak dari sekian banyak orang itu yang menjadi supply-supply-nya itu, kalian tuh orang-orang terpilih. Nah itu, jadi ibarat kayak kalian tuh dapat privilege, dapat hubungan yang majestic. Nah itu yang ada di benak mereka seperti itu. Padahal orang-orang yang di benak NPD ini menjadi privilege adalah orang-orang yang paling menderita. Jadi kalian pasti merasa lama-lama di dalam hubungan itu kalian terus yang akan berusaha
memberi apapun yang kalian punya untuk membahagiakan NPD ini. Tapi NPD ini akan melatih Anda untuk menerima sedikit mungkin, hanya dengan waktu sedikit saja, hanya dengan cuman ditelepon sebentar atau cuman makan sebentar aja. Anda akan terlatih untuk menerima sedikit dan embrace, bersyukur dengan pemberkatan yang dia kasih itu. Nah, ironis sekali bukan? Dengan Anda dilatih untuk hanya menerima sedikit, artinya Anda itu akan dilatih untuk, wah, kalau dia nggak jahatin saya aja, itu udah cukup. Nah, mindset brainwash ini benar-benar bahaya banget karena Anda menjadi lupa apa sebenarnya hubungan yang sehat itu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, move on seketika karena nomor 1, memang dia tidak pernah ada sejak awal. Nomor 2, dia tidak ada yang disebut hormon bonding atau oksitosin. Kemudian yang nomor 3, dia memang tidak pernah patah hati pada layaknya orang normal yang memiliki empati. Kemudian yang nomor 4, ini akan menjadi suatu hal yang biasa karena memang sepanjang hidupnya dia sudah mengejar supply yang terus baru, yang terus recycle, yang terus ada untuk dijadikan penghasil fuel. Kemudian jika Anda berpikir misalkan dia itu udah punya 15 supply sebelumnya atau 10 supply sebelumnya, apalah arti Anda sebagai supply yang ke-20, supply yang ke-25, ke supply yang 30? Jadi apalah artinya itu hanya menjadi sebuah momentum waktu yang akan lewat begitu saja, makanya bisa move on seketika. Artinya semuanya itu akan flattery dan apa yang kalian anggap benar-benar deep perasaannya, koneksi yang dalam itu, yang patah hati memang korbannya, tapi dia akan merasakan flattery aja. Dan juga yang terakhir move on seketika karena visi misi dari awal sejak hubungan itu emang udah berbeda. Ketika visi misinya udah berbeda, tentunya rasanya juga beda, dan ketika sudah lepas pun statusnya udah nggak ada, pasti kepentingannya juga berbeda. Nah, sekarang saya mau kasih 8 tips untuk kalian yang baru awal lepas dari pasangan yang NPD. Baru awal ini bisa durasi maksudnya kurang dari 6 bulan gitu. 2 bulan, 3 bulan itu umumnya ya, atau bahkan yang baru ukuran seminggu 2 minggu. Nomor 1, jangan pedulikan NPD Anda sama sekali, jangan pedulikan. Kemudian jangan percaya cerita-cerita indah yang Anda lihat atau yang terpancar antara NPD dengan pasangan dia yang baru. Kemudian yang nomor 3, kalian juga nggak perlu kepo, stalking sosial medianya mantan Anda yang NPD ini, karena itu pasti gatal banget, pengen ngecek segala macam, nggak perlu. Kemudian nomor 4, juga tidak perlu bergosip tentang pasangan Anda yang NPD di luar orang yang benar-benar tidak Anda percaya 100%, apalagi itu mutual friend, karena itu bisa menjadi bumerang buat Anda. Kemudian juga nggak perlu bertanya-tanya, hentikan pertanyaan mengapa, kenapa, kok dia begini, kok dia begitu, itu stop aja semua. Terus juga nggak usah nulis surat betapa sakitnya Anda, betapa Anda sudah memberikan macam-macam segala macam, karena dia itu tidak punya empati sehingga dia tidak akan paham. Kemudian yang ke-6, percayalah bahwa ya memang mantan NPD Anda itu sudah move on. Ya cepat, ya memang sudah cepat dan move on, percaya aja. Nomor 7, fokuslah pada kesembuhan diri sendiri Anda, kebebasan hidup Anda, raihlah masa depan yang lebih baik, dan juga harus bersyukur kalau misalkan Anda memang sudah bisa mulai baby step lepas dari mantan Anda yang NPD. Kemudian yang terakhir nomor 8, Anda harus ingat bahwa Anda bisa sembuh dari apapun kesakitan yang sedang Anda alami, trauma bond, PTSD, stres, depresi, bingung, dan juga terutama pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu ada di pikiran Anda itu, Anda bisa sembuh. Sedangkan dia, orang NPD ini akan terjebak seumur hidupnya, mengejar supply, dan akan terus mengulang pola yang sama, dengan supply yang berbeda, recycling akan terus-terusan menjadi seperti itu. Dan sampai saat ini, kalau memang Anda udah move on,
itu bukan menjadi urusan Anda lagi. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di video ini. Dan juga kalau misalkan butuh private consultation bisa hubungi saya di Instagram ini, oke? @unsecret.narcissist. Terima kasih.